Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya konco tani utun? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin, amin, amin. Kali ini saya akan sharing lagi tentang kedua daun kering ini. Konco tani utun pasti sudah tahu daun andon apa ini. Ya, di sini ada daun bambu dan daun pisang. Sebelumnya saya disclaimer dulu bahwasanya apa yang akan saya sampaikan di sini adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya, berdasarkan apa yang saya lakukan. Nah, konco tani utun, fakta unik dari kedua daun ini adalah daun yang sangat keras. Keras di sini adalah keras di mana kita mencoba untuk membuat kompos. Dari apa yang pernah saya lakukan, saya membuat kompos dari kedua daun ini. Lapuknya itu sangat lama dibanding dengan daun-daun lain yang pernah saya lakukan, seperti daun jambu, daun rambutan, daun kelengkeng, dan daun lain-lain. Saya akan menceritakan bagaimana cara saya mengompos kedua daun ini sehingga saya bilang ini sangat keras untuk lapuk. Daun ini memang sangat tipis, tapi sangat keras. Saya pernah menggunakan metode langsung. Artinya yang pertama, daun-daun ini saya kumpulkan tanpa saya cacah, langsung saya masukkan ke dalam karung, saya padatkan tanpa ada tanah, jadi daun aja, daun pisang dan daun bambu ini, tapi terpisah, tidak tercampur. Daun pisang sendiri, daun bambu tersendiri, itu saya masukkan karung, saya padatkan, kemudian saya siram air. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini saya cacah, kemudian saya masukkan karung, saya padatkan, saya siram air. Keduanya menggunakan air biasa tanpa ada air dekomposer, campuran dekomposer seperti M4 atau yang lain-lain. Yang ketiga, tidak saya cacah, saya campur tanah, saya kasih air biasa. Yang keempat, saya cacah, saya kasih tanah, dan saya kasih air dekomposer. Waktu itu saya menggunakan M4. Nah, dari percobaan itu, yang paling lama adalah yang masih utuh seperti ini, tanpa ada tanah, dengan air biasa. Itu sekitar kurang lebih hampir 3 bulan. Itu pun tidak lapuk sempurna, hanya pecah-pecah seperti itu, kecil-kecil tapi belum lapuk sempurna. Nah, yang kedua, saya cacah menggunakan air biasa plus tanah. Itu lebih cepat, sekitar 2 bulan. Dan yang terakhir, menggunakan tanah, kemudian air dekomposer, yang dan dicacah, itu kurang lebih 1 bulan. Nah, dari ketiga hal itu, 3 metode itu, saya menyimpulkan bahwasanya daun-daun ini dengan metode seperti itu sangat lama dibanding dengan daun yang lain. Daun yang lain tanpa saya menggunakan tanah atau dekomposer itu biasanya paling lama 1 bulan itu sudah hancur, sudah bisa digunakan. Masing-masing tetap saya menjaga kelembapannya, tetapi itu fakta yang saya temukan bahwasanya daun ini, kedua daun ini sangat lama lapuk. Itulah saya menyebutnya daun ini sangat keras sekali. Saya juga pernah mencoba satu hal lagi. Daun ini tidak saya beri tanah, tapi saya rendam dengan air. Itu sangat lama sekali
lapuknya, bahkan tidak lapuk, hanya membusuk saja. Nah, jadi yang saya maksud daun ini super keras, sangat keras adalah tentang membuat daun ini lapuk atau membuat kompos dari daun ini. Jadi konco tani utun, jika ingin mengkompos daun ini harus sabar. Ya, tetapi di sisi lain yang pernah saya temukan juga, yang pernah saya jumpai juga, faktanya adalah dari yang pernah mau saya membuat kompos dari dedaunan, daun selain 2 daun ini dan daun ini juga, yang paling bagus untuk sebagai media tanah adalah daun bambu. Walaupun ini sangat lama, sangat keras untuk dibuat kompos, tapi ketika ini dijadikan media tanam, itu sangat bagus sekali. Kenapa saya bilang sangat bagus? Saya pernah ketika ini sudah jadi siap jadi kompos, sudah menjadi kompos, siap digunakan sebagai tambahan media tanam atau full menjadi media tanam, itu dia sangat gembur untuk tanahnya, struktur tanahnya. Struktur dari hasil dekomposisinya ini sangat gembur, dan dia juga bisa ditanami dengan menumbuhkan persemaian atau tanaman lain itu sangat cepat, karena mungkin sangat gembur itu tadi, dia sangat cepat dan dalam jangka waktu yang lama. Ini terjadi ketika saya menggunakan untuk cabai dari 0 HST, saya dari mulai semai sampai dia umur 2 bulan tidak pernah saya beri pupuk, hanya saya siram aja. Pertumbuhannya sangat cepat, pertumbuhannya juga sangat bagus. Itu fakta dari saya yang pernah melakukan pengujian dari 2 daun ini. Nah, jadi konco tani utun, itulah sharing saya tentang kedua daun ini, daun yang super keras tetapi super istimewa menurut saya. Sekali lagi disclaimer ya, karena ini berdasarkan faktanya saya, yang saya alami, yang saya kerjakan, pengalaman saya. Jika ada konco tani utun mengalami fakta lain atau menemukan fakta lain, mohon bisa untuk berkomentar. Baik, sekian dulu konco tani utun sharing saya kali ini tentang 2 daun yang super keras ini tapi super istimewa. Sekian dulu konco tani utun. Terima kasih.